Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rizky dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukuman bagi tindak pidana korupsi yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pemerintah boleh saja berganti, tetapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK untuk menjadi pengawal pemberantasan korupsi di tanah air. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantaskan korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Penindakan kasus korupsi menyadari tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah melalui peraturan pemerintah juga mengajukan peran serta Pemerintah juga mengajak dan peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Baiklah, saya jelaskan dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang yang dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau undang-undang telah menjabar dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang anti korupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diganti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Undang-undang ini dibentuk di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggaraan negara. Dalam undang-undang juga diatur dalam pembentukan komisi pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggaraan negara dan mantan penyelenggaraan negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersama pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajukan masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari atau memproses, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi.
hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegakan hukum. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.